sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh 2, 3, 3. Soalnya, ada berapa cara mengambil huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya, sedemikian sehingga setiap konsonan terpilih paling sedikit satu dan setiap vokal terpilih paling sedikit 10. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Coba kita perhatikan kata Surabaya. Dari kata Surabaya, perhatikan huruf-hurufnya. Ada 6 huruf berbeda, ya. Di situ terdapat 4 konsonan. Apa saja? Konsonan berarti S, R, B, dan Y. Ada 4. Kemudian ada 2 vokal. 2 vokal yaitu U dan A. Nah, dari soal ada ketentuan bahwa setiap konsonan terpilih paling sedikit satu. Jadi kalau paling sedikit satu artinya tidak terpilih boleh. Boleh enggak kira-kira? Paling sedikit satu berarti kalau tidak terpilih 0 tidak boleh ya. Jadi paling sedikit satu artinya ya berarti 0 enggak boleh. Terus kemudian 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Jadi paling sedikit 1 terpilihnya. Nah, sehingga karena dia paling sedikit 1, 0 tidak boleh, maka bentuknya, fungsinya adalah seperti ini. Jadi X pangkat 0 tidak ada, karena paling sedikit 1, 0 tidak boleh. Jadi mulai dari 1. Ini terpilih 1, X pangkat 1, terpilih 2, X pangkat 2. Kalau terpilih 3, berarti X pangkat 3. Terpilih 4, X pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang vokal. Gitu ya. Vokal tadi ketentuannya adalah dapat dipilih sebanyak-banyaknya 10. Nah, maka artinya apa? Berarti sebanyak-banyaknya 10. Berarti bisa tidak terpilih. Artinya 0 bisa masuk ke situ ya, sehingga X pangkat 0 masuk. Kemudian terpilih 1, boleh X pangkat 1. Terpilih 2, boleh X pangkat 2. Terpilih 3, boleh X pangkat 3. Terpilih 9, boleh. Terpilih 10, boleh. Terpilih 11, boleh enggak? Ini ada kata sebanyak-banyaknya 10. Berarti 11 boleh? Enggak boleh ya. Jadi 11 tidak boleh. Sehingga bentuk fungsinya untuk vokal hanya 1 plus X kuadrat plus sampai dengan X pangkat 10. Jelas ya? Kalau ini dipisah antara vokal, yang ini paling sedikit 1. Kemudian untuk ini yang konsonan ya. Konsonan paling sedikit 1. Kemudian untuk vokal sebanyak-banyaknya 10 gitu ya. Nah, sehingga PX-nya menjadi kita kalikan ya. Jadi ini saya pakai tulisan tangan saja. Untuk PX-nya menjadi seperti ini. PX sama dengan ini untuk konsonan. Konsonan tadi kan paling sedikit 1, berarti kan X plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, pangkat 4 ini menandakan banyaknya konsonan tadi, yaitu konsonannya tadi apa? S, R, B, dan Y. Kemudian dikalikan dengan yang vokal. Yang vokal tadi sebanyak-banyaknya 10, berarti 1 plus X kuadrat plus sampai dengan X pangkat 10. Ini untuk yang vokal. Nah, dipangkatin 2 itu artinya banyaknya vokal tadi, yaitu U dan A. Jelas ya? Kemudian, nah sekarang kita lihat bentuk-bentuknya yang ini dan ini. Kalau dilihat bentuknya kayak gini,
ini yang mirip adalah di formula 3. Formula 3 seperti ini kan? Nah, sehingga nanti untuk yang konsonan kita pakai formula 3. Sedangkan untuk yang vokal kita pakai formula 15 di situ. 15 di sini. Ini bentuknya kayak gini 15. 1 min X pangkat N plus 1 per 1 min X. Itu adalah 1 plus X kuadrat plus sampai dengan X pangkat N. Nah, kalau di sini 1 plus X kuadrat sampai dengan X pangkat 10, artinya berarti N-nya di sini sama di sini kan berapa? Untuk N di sini adalah yang 10. Sehingga nanti kita terapkan di formula 15, N-nya kita ganti 10. Gitu ya. Kalau formula 3 kan udah biasa kita pakai. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jadi, nah sekarang tadi soalnya kan ini untuk konsonan kita mulai dari X. Nah, biar jadi formula 3 harus nambahin 1 di sini. Sehingga kita tambahkan 1. Nah, karena tadi soalnya mulainya hanya dari X, nih lihat, maka dari sini karena kita tambahkan 1 di sini, maka kita harus mengurangi dengan 1, gitu ya. Terus kemudian kita pakai formulanya sekarang. Untuk ini merupakan formula 3. Kita udah biasa pakai ya, ini formula 3 yaitu jadi 1 per 1 min X. Karena ini dikurangi 1, kita taruh di sini min 1. Kemudian yang ini seperti tadi kita pakai formula yang ke 15. Jadi tadi formula 15 ini masih ada 1 min X pangkat N plus 1. Nah, tadi N-nya adalah 10, kita ganti 1 min X pangkat 10 plus 1. Bawahnya 1 min X tetap. Nah, karena di sini pangkat 4, maka di sini pangkat 4. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Gitu ya. Terus kemudian ini kita samakan penyebutnya biar bisa dikurangi, maka 1 kita samakan jadi penyebutnya 1 min X. Ini jadi saya kurangi 1 min X. Penyebutnya jadi sama 1 min X. Pangkat 4 di sini kita jumlahkan 1 min X pangkat 11. Bawahnya tetap 1 min X pangkat 2. Kemudian ini kurungnya kita buka, jadi min 1 sama plus X. Ini kemudian kita hitung lagi. 1 min 1 0, tinggal X saja toh. Nah, X ini kan masih ingat tadi bahwa kalau saya punya A per B pangkatin Y tadi toh, berarti menjadi A pangkat Y per B pangkat Y. Nah, maka ini karena ini hasilnya di sini X, berarti X pangkat 4. Bawahnya 1 min X pangkat 4. Sama di sini juga 1 min X pangkat 11 kita pangkatin 2, bawahnya 1 min X pangkat 2. Terus kita kalikan toh pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Pembilangnya X pangkat 4 kali 1 min X pangkat 11 pangkatin 2. Penyebutnya 1 min X pangkat 4 kali 1 min X pangkat 2. Berarti karena 1 min X ini sama-sama dengan 1 min X, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 2 jadi 6. Terus kemudian seperti tadi, X pangkat 4, kemudian ini 1 min X pangkat 11 pangkat 2 ini. Nah, ini kita buat naik. Kalau dibuat naik, maka pangkatnya di sini 6 menjadi min 6. Terus kemudian ini, karena ini pangkat 2, maka bisa kita uraikan. Jadi ingat A min B kuadrat, itu hasilnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga di sini hasilnya 1 kuadrat 1 min 2 kali 1 kali X pangkat 11, berarti 2X pangkat 11. Plus X sepangkat 11 kuadrat. X pangkat 11 kalau dikuadratin kan berarti X pangkat 22. Ini tetap 1 min X pangkat min 6. Terus kemudian kita kalikan.
X pangkat 4 kali 1, X pangkat 4, X pangkat 4 kali min 2X pangkat 11, min 2X pangkat 15. Kemudian X pangkat 4 kali X pangkat 22, jadi X pangkat 26. Maaf ini salah ya, X pangkat 26. Terus kemudian 1 min X pangkat min 6. Nah, sekarang kita lihat dari contoh yang sebelumnya, yaitu 232, kita dapatkan bahwa kalau 1 min X pangkat min N, ini 1 min X dipangkati min N ya, ini hasilnya adalah sigma dari kombinasi R dari N plus R min 1 kalikan X pangkat R untuk R sama dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga kalau kita punya tadi dalam soal 1 min X pangkat min 6, maka kita sesuaikannya di sini. Berarti N di sini adalah 6 di sini. Sehingga kita tinggal mengganti saja N yang di sini menjadi 6. Tinggal ganti aja ini N, ada N, kita ganti 6. Semuanya sama, sehingga 1 min X pangkat min 6 itu jadi sigma kombinasi dari R dari 6 plus R min 1 kali X pangkat R dengan batas R sama dengan 0 sampai tak hingga. Jelas sampai sini? Kemudian saya lanjut. Nah, dari yang tadi nih kita masukkan tadi X pangkat 4 nih ya, X pangkat 4 min 2X pangkat 15 plus X pangkat 26 dikalikan dengan tadi hasil X min tadi coba X 1 min X pangkat min 6 ya, ini 1 min X pangkat min 6, hasilnya ini sigma kombinasi R dari 6 plus R min 1 kali X pangkat R dengan batas R sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian kita hitung, ini ada 6 plus R min 1, kan bisa kita hitung 6 dikurangi 1 jadi 5, sehingga R plus 5 di sini R. Jadi ini jadi sigma dari kombinasi R dari R plus 5 X pangkat R untuk R sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kalau ada bentuk kayak gini kita kali-kalikan X pangkat 4 kali sigma ini min 2X pangkat 15 kali ini plus X pangkat 26 kali ini sigma ini ya, sehingga kita jadinya seperti ini. Nah, tadi X pangkat 4 kali ini berarti X pangkat 4 nya bisa masuk ke sigma, sehingga jadi sigma kombinasi R dari R plus 5 X pangkat R kali X pangkat 4 untuk R sama dengan 0 sampai tak hingga. Sedangkan min 2X pangkat 15 kali sigma ini jadinya ini min 2 sigma kombinasi R dari R plus 5 X pangkat R kali X pangkat 15. Jadi X pangkat 15 nya bisa masuk juga. Kemudian untuk X pangkat 26 kali sigma sama, nanti X pangkat 26 nya bisa masuk ke sigma, sehingga jadi sigma kombinasi R dari R plus 5 X pangkat R kali X pangkat 26. Terus kita hitung X pangkat R kali X pangkat 4 jadi X pangkat R plus 4, ini X pangkat R kali X pangkat 15 jadi X pangkat R plus 15, X pangkat R kali X pangkat 26 jadi X pangkat R plus 26. Nah, sekarang banyaknya cara yang dimaksud itu adalah sama dengan koefisien dari X pangkat K dalam Tx. Nah, sekarang kita hitung masing-masing dulu ya. Kita tahu ini ada X pangkat, ini kita lihat di sini terakhir ada X pangkat R plus 4. Jadi ini adalah sebagai XK, berarti X pangkat R plus 4 sama dengan XK pangkat K. Maka kita bisa samakan R plus 4 sama dengan K.
Atau di sini kita dapatkan R sama dengan K min 4. 4-nya dipindah ke sana jadi min. Sehingga ini kita anggap R1. Kemudian dari sini X pangkat R plus 15 sama dengan X pangkat K. Ketemu R plus 15 sama dengan K, R-nya adalah K min 15. Demikian juga yang di sini. X pangkat R plus 26 sama dengan X pangkat K. Ketemu R plus 26 sama dengan K, maka R sama dengan K min 26. Nah, sekarang kita lihat per kasus. Jika K-nya kurang dari 4 bagaimana? Maka artinya kalau K-nya kurang dari 4, kalau kita masukkan di sini, ini K-nya kurang dari 4, misal nih 3. Kalau K-nya 3, maka R1 ketemu min 1. Ya kan? Kalau ketemu min 1, R-nya min 1, maka kalau kita masukkan di dalam kombinasi, ini R-nya kita ganti min 1, kan nggak ada kombinasi negatif. Sehingga maka bisa dikatakan seperti ini. Jadi kalau karena R-nya negatif, maka koefisien dari X pangkat K itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka dikatakan nilainya adalah 0. Sehingga untuk K kurang dari 4, maka koefisien X pangkat K dalam PX adalah nilainya ketemunya 0. Gitu ya. Sedangkan yang berikutnya, kasus berikutnya. Untuk K lebih besar sama dengan 4 kurang dari 14. Maka R-nya itu kan sama dengan K min 4. Sehingga koefisien X pangkat K dalam PX adalah ini. Kita lihat yang di sini. Nih, koefisien X pangkat K itu yang di sini. Berarti koefisiennya yang ini. Ini kita anggap X pangkat K-nya, ini adalah koefisiennya, sehingga ya, koefisiennya adalah kombinasi R dari R plus 5. Ini kombinasi dari R plus 5. Sehingga kita masukkan kombinasi R dari R plus 5, R-nya diganti K min 4. R-nya di sini kita ganti K min 4 semuanya. Jadi kombinasi dari K min 4 dari K min 4 plus 5. Berarti ketemu kombinasi K min 4 dari K plus 1. Kemudian untuk kasus selanjutnya yang ketiga, itu adalah jika K-nya kurang dari sama dengan 15, jika K-nya lebih besar sama dengan 15 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka R-nya ketemu tadi K min 4 dan R2-nya ketemu K min 15. Nah, maka koefisien X pangkat K dalam PX adalah, jadi dua-duanya. Yang pertama, R1, kombinasi dari R1 plus 5 dikurangi dengan ini. Kita lihat yang atas dulu ya. Nih, jadi untuk K-nya lebih besar sama dengan 15 atau dan kurang dari atau sama dengan 25. Berarti yang koefisiennya yang ini yang dipakai. Ini dan ini ya. Jadi ini dikurangi 2 kali ini. Gitu. Sehingga kita hitung kombinasi ini toh R1 dari R1 plus 5 kurangi 2 kombinasi R2 dari R2 plus 5. R1 nya dimasukin K min 4, R2 nya dimasukin K min 15. Sehingga ketemu kombinasi K min 4 dari K plus 1 dikurangi 2 kali kombinasi K min 15 dari K min 10. Nah, sekarang kasus yang terakhir, yang keempat, itu adalah bagaimana kalau K-nya lebih besar atau sama dengan 26. Maka ada 3R, yaitu R1 K min 4, R2 K min 15, dan K3 K min 26. Sehingga koefisien dari X pangkat K dalam PX adalah nih. Kita lihat yang atas lagi. Jadi ini X pangkat K, ini X pangkat K, gitu toh. Semuanya dipakai. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ya, tiga-tiganya dipakai.
Sehingga kita hitung. Jadi kombinasi R, ini R1 ya. R1 dari R1 plus 5 min 2 kali kombinasi R2 dari R2 plus 5 plus kombinasi R3 dari R3 plus 5. R1 diganti K min 4, R2 diganti K min 15, R3 ini R3 diganti K min 26 ya, ini kita ganti sehingga ketemu kombinasi K min 4 dari K plus 1 min 2 kombinasi K min 15 dari K min 10 plus kombinasi K min 26 dari K min 21. Nah, sehingga jawabannya ada 4 kasus, yaitu untuk K kurang dari 4 jawabannya 0, kemudian kasus K lebih besar sama dengan 4 kurang dari 14 jawabannya ini, kombinasi ini. Kemudian untuk kasus K lebih besar sama dengan 15 kurang dari sama dengan 25 ketemunya ini. Kemudian untuk K lebih besar sama dengan 26 ketemunya ini, gitu ya. Jadi ada 4 kasus jawabannya. Itu penyelesaian dari soal 233. Nah, pertanyaannya nanti bisa lewat WA, gitu ya. Ini penyelesaian dari 23 selesai. Nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini sebentar sebelum ke contoh berikutnya, ini ada catatan ya. Jadi dari contoh 231, 232 dan 233 yang baru saja kita bahas, maka dapat kita lihat bahwa fungsi pembangkit tidak tergantung dari banyaknya objek yang diambil. Jadi tergantung pada ketentuan yang ada di dalam soal. Nah, itu dari 3 soal yang dibahas tadi. Demikian 3 contoh soal, nanti kita lanjut ke contoh berikutnya.